Saya kesini mencari keadilan ya. Saya sendiri mengalami pemerasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pati. Di saat itu suami saya punya masalah, saya dimintai uang sebesar 50 juta oleh seorang jaksa. Boleh disebut di sini? Seperti ini mau sekarang mati terkenal viral sampai ke luar negeri. Apa seperti ini hukum? Resapi hati kalian semua, mana yang benar, mana yang salah. Rakyat mati semakin tercekik. Itu kaya raya, mati itu kaya.
ribuan Satpol PP menuntut ingin menjadi PNS. Mereka ingin hidup sejahtera dan gaji yang layak. Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, maka mereka akan mogok kerja. Memohon kepada pemerintah agar memperjelas nasib kami. Kami juga mempunyai tanggung jawab, anak istri kami yang perlu kami hidupi. Merdeka! Kita unboxing MBG, makanan gratis bergizi. Boleh kita lihat ini apa? Ini acar timun dan nanas dengan beberapa potong cabai. Ini 3 buah anggur. Ini aku nggak tahu apa namanya. Kayak seperti tepung. Apa ini ya? Apa ini anak-anak? Kayak seperti tepung. Dan juga ini tahu kopong dibalut tepung. Ini aja MBG hari Jumat ya. Coba nilai gizinya dari mana ya? Kita unboxing MBG guys. MBG-nya seperti itu. Bergizi kagak guys. Katanya bergizi. Anggarannya 15.000. Ada segitu 15.000 guys. Kenapa? Kok belakangan ini kok asik dengar cerita horor aja kami? Bukan hanya handphone baru, tapi juga handphone second. Nah, handphone second itu nanti kita harapkan juga jelas gitu ya, mungkin seperti kita jual beli motor, ada balik namanya, ada identitasnya. Handphone ini beralih dari atas nama A kepada atas nama B agar menghindari penyalahgunaan identitas. Jadi ceritanya setiap kita beli HP second itu harus balik nama. Jadi sama seperti kita beli mobil second atau beli kereta second, itu kan masih nama pemilik yang lama, ya kan? Jadi mau kita ganti nama kita sendiri, itu namanya balik nama. Jadi sama seperti handphone ini, saat kita beli HP second itu harus balik nama, ya. Jadi nama dari pemilik yang lama itu ganti nama kita handphonenya, ya. Bagus ini program ini, bagus, mantap. Maksudnya ini supaya mencegah handphone kita itu tidak dipergunakan oleh orang lain, ya. Cuma informasinya masih ada yang kurang, Pak. Maksudnya kan kami beli handphone second, ya kan? Kami mau balik nama. Kemana nanti kami bawa handphone kami ini kalau mau balik nama? Ke Samsat. Kapan jadwal matinya yang jelas tidak kena? Kapan jadwal hidupnya tidak kena? Sesuka hati mematikan lampu, mematikan listrik dikira tidak memberikan dampak. Kami pelaku usaha bukan cuma peternak ayam, ada pelaku UMKM, itu punya utang, punya angsuran yang harus dibayar. Kalau kami merugi gimana kami bayar angsuran? Kalau kami merugi gimana kami kasih makan anak istri di rumah? Kami tidak pernah nunggak bayar listrik. Kami beli token duluan, kami bayar duluan. Tetapi kami tidak pernah mendapatkan hak kami. Ya, ditumpahkan ayam-ayamnya di depan pengamanan aksi demo. 7,5 sekilo. Nah, kada mau jualnya. Allah Akbar,
bilang kan semuanya isinya maling. Penegak hukum aja isinya maling. Jadi maling teriak maling. Gak salah negeri ini mendapatkan gelar terbaru guys. Apa itu? Mau tahu? Ya, gelarnya adalah negara terkorup nomor 1 di dunia guys. Luar biasa. Karena apa? Semua pejabat dari tertinggi sampai terendah semuanya isinya maling. Hanya beda nominal. Berani tidak kalian kalau memang kalian menolak kalian bukan maling, satu persatu kalian diperiksa? Berani tidak? Semuanya isinya maling. Makanya rakyat tidak punya empati lagi sama pejabat. Karena apa? Semuanya maling. Hampir tiap hari kita dapatkan berita apa itu tertangkap tangan, terbukti korupsi ratusan miliar bahkan triliunan dan emas berkilo-kilogram. Lala, luar biasa enggak? Tetapi rakyat kalian desak terus untuk membayar pajak sampai kalian kejar-kejar ke rumahnya, ke SPB, ke pajak, kemana segala macam kalian kejar ya. Sampai warteg kecil kalian pajaki juga. Bahkan rumah yang bobrok udah hancur udah lama dibikin warteg, dibangun dengan uang sendiri seadanya. Begitu ada menghasilkan sedikit rupiah langsung kalian kena pajak. Tapi uang rakyat begitu banyak kalian makan, kalian curi. Kenapa orang frustasi nggak bayar pajak? Tambah miskin, kehilangan pekerjaan. Dan orang yang mampu bayar pajak udah frustasi bayar pajak, wajib pajaknya baik, pengguna pajaknya brengsek. Memang negara maju bergantung pada pajak, benar. Irlandia, Denmark, Norway, semua 52% bahkan. Tapi pendidikannya gratis, kesehatannya gratis, public service-nya gratis. Orang hidup udah enak, nggak ada beban lagi. Di sini, kaya raya, bayar pajak masyarakat, hidup menderita, kesehatan habis-habisan, pendidikan mahal, public service-nya semua berbayar. Kemerdekaan kita di mana? Upacara, Bang. Kemerdekaan itu hanya upacara, Bang. Yang realnya nggak ada, Bang. Yang mereka ya mereka. Kita terus dibebani pajak sampai Babinsa sama polisi di desa dilibatkan untuk dikoordinasi. Saya mau tanya. Karena seringnya kita bahas politik ya guys ya, tuh isu politik ini tuh mulai 1 Agustus penyusunan tarif mulai berlaku. Jadi Agustus semuanya tarifnya tuh naik. Lanjut, apa aja itu kita bahas yuk. Yang pertama, kalau kalian tuh dagang di tuh di atas di toko, shop, las, bibi kena PPh pedagang per 1 Agustus. Jadi kalau kalian dagang di sana kena PPh ya guys ya tuh. Ya kan? Yang dagang online lanjut. Yang kedua, kalau bikin PT biaya naik hingga 270% mulai 1 Agustus. Gede sekali nih. Kalau kalian bikin PT, tahu kan PT ya, bikin PT kalian PT ya kayak perusahaan gitu guys. Itu naik tuh hingga 233%. Lanjut, ini ngapain sih Le kan? Tarif pendaftaran merek naik. Jadi kalau kalian mau bangun merek nih, misalnya kalian mau bikin merek baju gitu, misalnya mereknya tuh heyek atau kampret gitu, itu naik guys. Bikin merek itu harus didaftarin ya, jadi biar gak diambil orang lain. Itu naik 55,6% mulai 1 Agustus. Lanjut lagi. Oke, biaya jadi WNI lewat jalur perkawinan naik per Agustus 2026 jadi 25 juta. Tadinya tuh kalau nggak salah 5 juta atau 7 juta gitu tadinya ya guys ya, gara-gara mau pindah dinaikin sama bapak pemimpin kita. Tadi tuh cuma 7 atau 5 gitu. Jadi kalau kalian nih nikah sama orang luar tuh, suami kalian tuh pengen tuh jadi WNI tuh, jadi naik jadi sekian ya guys ya tuh lewat jalur perkawinan tuh. Lanjut, akan mendang respon soal harga bahan pokok usai MBG jalan lagi. Oke, mendak respon soal harga bahan pokok naik ya kan, usai MBG jalan lagi. Jadi MBG itu ntar lagi jalan lagi guys di Agustus, karena sekarang kan diberhentikan sebentar. Agustus dia akan dimulai lagi MBG dan otomatis semua bahan pokok tuh akan naik di Agustus ya guys ya. Terus resmi biaya pengangkatan notaris melonjak lebih tiga kali lipat. Jadi notaris itu kan kalau kalian mau jadi notaris kan harus diangkat tuh, itu naik ya guys. Itu melonjak karena apa? Kalau kalian nikah sama WNA itu harus bikin notaris surat pranikah tuh bikinnya di notaris di perjanjian kayak gitulah. Terus kalian mau ngurusin dokumen ini tuh harus ke notaris, dan itu per Agustus lagi ya kan. Biaya rupiah menurun, dolar menguat. Tadinya 15 naik 16 naik 17, sekarang 18, terus sekarang 18
titik 89. Jadi naik terus ya Pak, rupiah menurun terus ya dan dolar naik. Jadi itu yang akan kita sambut di awal Agustus, yaitu bentar lagi juga mendekati hari kemerdekaan negara kita. Semangat. Halo, Baraya Desa Kuindah. Ini kami lagi belusukan jalan pedesaan. Ini masuk ke hutan ya, terus perkebunan karet. Jadi jalan ini itu bisa tembus ke Cikidang juga sih, di Warung Kiara, Cibayawak, Salabuana gitu ya. Dan gokilnya nih, ternyata di hutan, ini ada di hutan lah, tengah-tengah hutan lah. Kebun karet tuh, perbukitan, pegunungan kan tuh. Jauh dari pemukiman warga, jauh. Gak ada orang di sini. Dan kalian pasti tahu di sini ada apa? Tuh. Lagi ada dibangunnya proyek koperasi Kopdes, koperasi merah putih ya. Gila tuh. Pembangunan koperasi ada di tengah hutan tuh. Anjir. Keren sih. Tapi mungkin ya, mungkin kami juga ada gimana ya, mungkin keterbatasan tanah, tempat, lokasi, ya mungkin di sini kali ya lokasinya, lokasi yang bebas apa. Habis dibuka uang sipil keranjangi. Udah, sampai itu kerja. Sampai jalankan Pak. Nah, kita ayo sampai gitu langsung sampean pemerintah dapat info dari Pak Budita sampai jam 10 siang. Nanti ini sambil menunggu relokasi di Indomaret rondingnya. Ya, pasnya dari perkampungan sampean. Aduh, jangan gitu. Masalah saya di sini sudah perintah, Mas. Perintahnya dari siapa? Makanya. Ya, perintahnya dari siapa? Ya, dulu enggak dengerin dulu. Perintahnya dari siapa? Dari atasan saya. Atasannya namanya siapa? Pak Konfirmasi ya? Ya, Konfirmasi ya. Ya, namanya siapa? Pak Konfirmasi dulu. Ya, namanya siapa? Pak Konfirmasi dulu. Saya juga perintah mereka, Mas. Iya. Sampai dorong pemberdayaan, dorong langsung dijuit. Maling itu. Cukup total. Ini tas, Mas. Paham. Ya, paham, Mas. Sampai dapat info dari Budita mulai kapan? Sudah 10 Mas. Enggak apa-apa, kita ini loh, mulai kemarin sampai tujuan ke depan. Nanti itu kemarin itu mulai tanggal berapa, Mas? Kemarin mana iso ngomong kemarin tanggal berapa? Kemarin berapa? Kemarin tanggal berapa? Kemarin depan 27 ya. 27. Coba ya. Aku masih sampai nanti bulan dimasukkan ke Indomaret. Kalau lewat dari 10 hari, kamu akan dipecat. Menteri ATR BPN Pak Nusron Wahid menargetkan proses balik nama sertifikat tanah selesai maksimal 10 hari mulai Agustus 2026. Bahkan, notaris atau PPAT yang terbukti sengaja memperlambat proses bisa dikenai sanksi mulai dari mutasi hingga dipecat. Kenapa ini penting? Karena selama ini banyak proses administrasi yang memakan waktu sangat lama. Ada pembuatan AJB yang sampai 40 hari, bahkan verifikasi BPHTB di beberapa daerah bisa mencapai 2 bulan. Padahal target pemerintah jelas, AJB maksimal 2 hari, verifikasi BPHTB 3 hari, dan proses baik nama di BPN 5 hari. Jadi seluruh proses ditargetkan selesai dalam waktu 10 hari kerja. Bukan cuma itu, mulai 17 Agustus, pengukuran tanah juga harus memiliki jadwal yang pasti. Setelah mendaftar dan membayar, masyarakat wajib mendapatkan jadwal pengukuran paling lambat 7 hari. Kalau aturan ini berjalan dengan baik, transaksi properti akan lebih cepat, kepastian hukum meningkat, dan praktek memperlambat proses administrasi bisa dikurangi. Tapi ingat, target ini hanya bisa tercapai kalau semua dokumen sudah lengkap sejak awal. Jadi, pastikan kalian memilih notaris atau PPAT yang profesional agar prosesnya tidak terhambat. Menurut kalian, apakah aturan ini benar-benar bisa mempercepat proses jual beli properti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa komen, like, dan follow untuk mendapatkan informasi properti terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Mau punya properti dan punya passive income dari properti? Yuk ikut saya. Bukan properti kamu hanya satu klik. Mau punya properti? Yuk ikut saya. Itu dalam acara resmi ketatanegaraan, termasuk sidang kabinet paripurna, presiden dalam kepresiden seharusnya ditempatkan duduk sejajar.
tidak harus selalu posisi bersebelahan, tetapi harus sejajar. Dalam sidang di MPR misalnya, Presiden dan Wakil Presiden mungkin tidak duduk persis berdampingan, namun posisinya tetap sejajar. Mengapa? Karena kesejajaran mengandung makna konstitusional. Posisi Presiden tidak boleh dibuat lebih tinggi secara simbolis, bahkan sekedar lebih maju dapat menimbulkan tafsir yang keliru. Menempatkan Wakil Presiden Gibran di bawah Presiden Prabowo, menurut pandangan saya, merupakan kekeliruan protokoler kepresidenan dan penyimpangan dari konvensi ketatanegaraan. Apalagi jika Wakil Presiden justru ditempatkan sejajar dengan para Menko, kesalahan konstitusionalnya menjadi berlapis-lapis. Mungkin ada yang mengatakan, itu hanya soal kursi, jangan dibesar-besarkan. Keliru. Bernegara mempunyai aturan main, bernegara mempunyai hukum, bernegara mempunyai konstitusi. Seorang presiden mengucapkan sumpah untuk menjalankan undang-undang dasar dan seluruh peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Sumpah itu bukan rangkaian kata tanpa makna. Sumpah itu mempunyai bobot moral, bobot hukum, dan bobot sakral konstitusional. Kecuali Bapak Presiden memang sedang mengirimkan pesan politik tertentu dengan menurunkan posisi duduk Wakil Presiden Gibran menjadi sejajar dengan para Menko. Sebagai tindakan protokol konstitusional tidak tepat, tetapi sebagai simbol politik dan penilaian moral, terus terang saja saya sangat setuju. Jangankan sekedar menurunkan posisi duduk Gibran, memberhentikannya melalui mekanisme konstitusional pun menurut pandangan saya layak dilakukan. Sebab sejak awal pencalonannya sebagai wapres telah menimbulkan persoalan konstitusional yang sangat serius. Bagi saya, putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran merupakan salah satu noda hitam dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Menurut pandangan saya, terdapat berbagai alasan pemakzulan yang layak dilaksanakan secara konstitusional, mulai dari dugaan tindak pidana korupsi, dugaan kejahatan berat lainnya, perbuatan tercela, hingga persoalan apakah yang bersangkutan masih memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Tentu semua itu harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang sah, melibatkan DPR, pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi, dan keputusan politik konstitusional di DPR. Detailnya akan saya sampaikan dalam surat berikutnya. Namun, satu hal penting, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, konstitusi memberikan kesempatan kepada presiden untuk mengusulkan 2 calon wakil presiden kepada MPR paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan. Artinya, Republik masih mempunyai jalan konstitusional untuk memperoleh wakil presiden baru yang lebih kompeten, lebih berwibawa, lebih mampu membantu presiden menyelamatkan negara. Ada baiknya Indonesia mempunyai wakil presiden baru sebelum 2 tahun masa pemerintahan Bapak pada 20 Oktober 2026. Mungkin dengan demikian, Republik ini masih mempunyai harapan. Paling tidak sedikit harapan kepada Presiden Prabowo Subianto. Meskipun seorang rekan saya, Profesor Hukum Tata Negara, pernah mengingatkan, jangan terlalu berharap dan percaya kepada Prabowo. Sebab katanya berharap dan percaya secara berlebihan kepada Prabowo bisa berarti menyekutukan Tuhan, dan itu artinya syirik, haram hukumnya. Sekian dahulu Bapak Presiden, sampai berjumpa dalam surat kami berikut. Guys, ini benar beritanya, hah? Kalau benar ini kebangetan ya guys ya, gila ya. Dulu saya tuh nggak paham loh guys soal kayak begini, karena saya nggak peduli. Karena apa? Karena saya pun punya pekerjaan yang bikin kepala saya pusing. Nah, kalau sampai nih 1.000 triliun ini, yang hampir 1.000 triliun ini dialokasikan untuk anak-anak sekolah, pendidikan dan sebagainya, rakyat Indonesia udah bebas dari pajak harusnya guys. Beneran. Yang selama ini rakyat menjerit tapi dikuasai oleh orang-orang atau segelintir orang oligarki dan dinasti ini. Parah. Pemerintahan kalau terus-terusan kayak begini, Indonesia Konoha, entahlah guys. Jalan ke sekolah pakai tambang, tidak ada akomodasi yang memungkinkan, yang dipikir MBG terus. Kalau sekarang ini, nih kita ngomongin masih zaman dulu ya, masih zaman rezimnya Jokowi. Saya nggak ngerti ya guys, kok bisa ya sampai sebegitunya guys. Karena apa? Karena saya terlalu sibuk untuk urusan gue sendiri gitu loh. Sekarang banyak yang nanganin anak buah gue, jadi saya konsentrasi untuk mengkritisi semua yang nyeleneh di muka bumi ini, terutama di sosial media. Gimana guys? Setuju nggak gue mewakili rakyat
untuk kalian-kalian yang waras. Ya nggak sih? Gila bener. Beneran loh, hampir 1.000 triliun. Coba buat masyarakat. Masyarakat nggak perlu tuh susah-susah. Ini malah pajak aja yang dibanyakin. Pajak aja. Heran saya. Stop. Banyak oknum pajak yang memanfaatkan kepolosan wajib pajak yang tidak teredukasi untuk memanfaatkan mereka bisa bayar pajak tambahan, padahal tidak ada dasarnya. Sebagai contoh yang lumayan sering terjadi gue perhatikan adalah wajib pajak ini lupa ngelaporin harta, ya, lupa ngelaporin harta. Harta itu tidak ada pajaknya, yang ada pajaknya itu penghasilan, karena namanya pajak penghasilan. Harta memang cerminan dari penghasilan, tapi kalau harta yang lupa dilaporkan ini sebenarnya udah didapatkan dari penghasilan, maka tidak ada pajak tambahan lagi di sana, gitu. Contoh, misalnya kalian punya penghasilan 2 miliar ya, 3 tahun lalu punya penghasilan 2 miliar, katakanlah kalian beli rumah gitu 1 miliar, oke? Tapi kalian lupa nih ngelaporin rumah 1 miliar, tapi itu pajaknya udah dibayar, karena dari 2 miliar kalian udah bayar progresifnya. Nah, kalau kalian dapat SP2DK, kalian nggak perlu bayar pajak apapun, gitu. Kalian tinggal melakukan pembetulan SPT untuk masukin harta berupa rumah, gitu. Cuman sayangnya di lapangan banyak oknum-oknum pejabat AR yang bilang bahwa ini dianggap penghasilan tambahan sehingga dihitungin langsung pajak progresifnya. Keluar SP2DK, lebih parahnya SP2DK-nya ditempelin sama hitungan mereka dari Excel berdasarkan asumsi. Nah, ini nggak boleh. Jadi saran gue untuk teman-teman yang menerima SP2DK, udah nerima hitungan pajaknya, jangan langsung dibayar ya. Perhatiin dulu, baca dulu kenapa sih SP2DK ini keluar. Kalau misalnya kalian udah baca dan sebenarnya kalian nggak harus bayar pajak lagi, jangan dibayar. Kalian jelaskan, kalian komunikasikan, dan ya jangan mau nyerah gitu, karena kalian harus memperjuangkan hak kalian bayar pajak yang sebenar-benarnya, bukan hanya sekedar akal-akalannya oknum pajak. Semoga membantu. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG kembali menjadi sorotan publik. Di Kabupaten Bandung, sejumlah siswa SMPN 1 Dayakolot dilaporkan mengembalikan paket. Indonesia memang merdeka, tapi rakyat yang menderita. Lebih baik pasang bendera Belanda. Pak, bisa sopan-sopan nggak Pak? Awak pengunjungnya siko sama Pak, Ibu tuh mencari piti sikonya Pak. Tolonglah Pak, sopan-sopan nak viralkan apa? Tolong viralkan apa? Oleh pemerintah itu boleh, tapi ini tanah pribadi Pak Wakil. Itu contoh di depan polsek tanah pribadi, sah-sah aja mereka sewain di depan ini. Tidak usah jauh-jauh di pengadilan lama, itu malah pengadilan yang sewakan itu pemerintah juga yang sewakan itu, dan sah aja. Kalau pemerintah melarang masyarakat berdagang di mana saja, ini kacau ini negara ini. Ada tempat Diam! Bu, apa kami kumpul untuk barangnya Bu? Tolong barang saya jangan diambil. Lekan. Lihat ini Indonesia, lihat! Dijajah sama negara sendiri, bangsat! Ya! Dijajah sama negara sendiri! Dijajah sama negara sendiri, bangsat! Lihat ini Indonesia, lihat! Ini ada wacana dari Kemenhub, sepeda akan dikenakan pajak, sumur bor atau sumur pompa akan dikenakan pajak, TV dikenakan pajak, HP dikenakan pajak. Sekalian Pak, baju celana kenakan pajak, biar kita telanjang semua kembali ke zaman purbakala. Betul gak kawan? Viral guys. Mau tahu nggak guys? Koperasi Desa Merah Putih itu belum mulai guys, tapi truknya itu sudah pakai ngangkut rongsokan guys. Aduh, ini gimana nih itu? Ini gimana tuh guys? Menurut kalian gimana guys? Minta saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029. Wes, cukup. Kau sono sing wis kapok.
Ya kapok. Ternyata yang ngomong-ngomong oke. Hari ini telah didatangi oleh aparat Divenda untuk urusan pajak mati kendaraan yang katanya dimulai dengan hari ini. Dilakukan razia door to door kepada masyarakat, contoh seperti mobil saya. Bener-bener ya tukang pajak itu ya. Hah? Sekarang itu semuanya didatengin ke rumah guys. Sekarang ini negara lagi kekurangan duit. Makanya semua orang-orang yang wajib pajak didatengin langsung ke rumahnya tanpa ada pemberitahuan sedikit pun. Gak sopan tau gak sih? Maunya apa sih kalian ini? Hah? Kalian jangan seperti kita itu punya utang sama kalian. Hah? Harusnya kalian bisa lihat dong kapasitas orang dan sebagainya. Kalau mau minta duit caranya yang sopan. Jangan kayak begitu. Ditelepon Mbak. Oke Mbak, nanti sukses ya, semoga. Ya, ini kami terpaksa Pak melempar telur busuk di kantor kejaksaan ini karena memang kantor kejaksaan ini orang-orangnya pada busuk semua. Ya, kena kabel. Kami melempar telur busuk ini simbol bahwa kejaksaan negeri Pati ini adalah dipenuhi orang-orang yang busuk. Di mana ini yang di dalam ini anjing APH ini cuma galak pada rakyat tapi jinak pada koruptor kan Bu Ani di sini nggak apa-apa untuk naik nggak apa-apa. Kita bobok kita bosok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada rasa bersyukur begitu besar pada hari ini. Kami ANPP dan semua warga dari lainnya telah bisa berkumpul di depan Kejaksaan Negeri Pati. Nah hitungannya kalau kita bosok itu, batangi siji, loro, telu, papat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wah bule, bule. Aku nak kene iki ngurus kajian, kok malah aku bobot berong-berong bingkai dia. Ora nukung tak pateni kabeh Mas. Ora iki. Nan. Ora nukung tak pateni kabeh. Saya sering bicara sama itu. Saya sering cerita saya ini sama itu. Saya yang merasakan Pak. Aku sangat cilik Pak. Dari kecil saya menyusui anak sambil isa-isa sembarang gerah Pak. Tayang dhewe. Sampai malam tayang dhewe. Loh saat usaha saya berhasil. Ujuk-ujuk kalau petugas lorong kok pajak jawab pajak Pak. Untungnya Pak, pemerintah itu bersyukur karena aku membuka lowongan pekerjaan. Pemerintah daerah, goblok. Bilangin sama bapak gua, sama bapak Aing. Yang 11 pihak. Digusur-gusur semua. Satpol PP disogok berapa Bu? Disogok berapa? Ayo.
sebelah sana nggak digusur, Bu. Sebelah sana ada oknum Pol PP yang meminta satu warung 2 juta. Oknum Pol PP, Bu, satu warung 2 juta. Dan warung 2 juta, Bu, sekarang tidak digusur. Ibu bilang ini bertahap ya, Bu ya. Tapi kita sebagai masyarakat, kita butuh kepastian. Bertahapnya kapan, tanggal berapa, udah itu aja. Kita mundur, Bu. Kita mendukung penuh. Melawan atau menghambat petugas yang sedang melaksanakan tugas yang sah, termasuk dalam kegiatan penertiban dan penegakan peraturan daerah, merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana. Perbuatan tersebut diatur dalam pasal 355 dan pasal 356 KUHP yang termaktub dalam bab 9 tentang... Tolong dibongkar kalau memang... apa bedanya? Siapa yang bisa jelaskan? Tolong dibongkar. Ini sudah viral. Viral, ya. Sudah viral ini. Surat ini dengan pribadi. Ini ada suratnya lengkap, bisa ditunjukkan. Putusan pengadilan. Sini, lengkap. Kenapa ini dibiarkan? Ini surat putusan pengadilan, jelas. Tolong dijawab, jangan asal membongkar. Tolong. Sekarang penghabisan. Sepakat. Kepada semua barisan massa, silakan maju berbentuk barisan menghadap ke kantor rakyat. Di depan ini adalah kantor rakyat, kantor kita. Di hadapan kita telah dibariskan Bapak. Atas nama kritik, kemudian kritiknya sama dengan misalnya hentikan atau bubarkan MBG, bubarkan BGN, saya kira itu bukan kritik, bukan ranah kami untuk hentikan atau membubarkan BGN. Ya, makan bergizi adalah tender politiknya Presiden Prabowo. Viral, nasi MBG tidak basi selama 4 hari. Kok bisa? Ini MBG hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Ya, di sekolah kita di SMP Negeri 1 Sitaluri. Yang lucunya lauknya ya sudah basi, tetapi nasinya ya ini masih utuh. Ya, masih utuh. Beberapa hari masih utuh. Nah, anti basi apa yang diberikan? Kita takutkan akan berdampak kepada anak. Nah, kita bandingkan dengan MBG hari ini. Ya, tanggal 27 Juli 2026. Ya, ini. Tidak basi. Ya, tidak basi. Ya, 3 hari tidak basi. Nah, bagaimana respon? Tolong kepada Kepala BGN yang baru, Bapak Sudaryono. Ya, menanggapi hal ini. Jadi ini petugas PIK ya MBG di SMP kita. Betul Pak, apakah nasi tidak basi MBG hari Jumat itu sampai sekarang? Betul, sama sekali nasinya dari hari Jumat sampai sekarang nasinya tidak basi dan sudah disaksikan oleh Bapak Ibu guru yang lain dan termasuk kepala sekolah tentang MBG di SMP 1 Sitaluri bahwasanya nasinya tidak basi selama 4 hari. Nah, terima kasih keterangannya. Nah, jadi kalau seperti itu MBG ini kita curiga di nasi itu ada kandungan zat-zat tertentu yang diberikan. Nah, kalau kita berikan kepada anak-anak kita, apakah tidak merusak kesehatan mereka? Ya, yang awalnya kita bermaksud memberikan mereka makanan bergizi, justru membuat mereka sakit. Nah, ini harus dipahami oleh seluruh lapisan, khususnya dinas setara. Ya, kemarin saya lihat. Ini kejadian lagi, yaitu
siswa sekolah itu keracunan daripada makanan MBG itu di daerah Bandung Barat. Terus bergiliran siswa sekolah itu keracunan dari makanan MBG. Coba kita renungkan kembali bahwasanya makanan apa yang program daripada MBG itu memang penuh masalah. Jadi coba pemerintah hal ini dievaluasi. Kalau kejadian ini akan berulang terus, bisa jadi adanya korban jiwa karena itu daripada program tersebut. Tolong mudah-mudahan ada evaluasinya berkaitan dengan program ini. Sudah mau membayar pajak malah dipersulit, nggak bayar salah, sudah mau bayar malah dibeginiin. Bukan masalah Pak, kita kemarin tahun depan aku pakai KTP gini, aku bisa bayar pajak. Kok sekarang kok beda, aku pakai KTP beda sama KTP ini kok nggak bisa bayar pajak? Iya Pak, apakah sama pajak Pak? Ya ini kan KTP asli lah, ini asli. Kita kan cuma bayar pajak, kok kita diperumit. Kita mau bayar, kita bayar, bukan kita minta, kita bayar. Kita memperumit Pak, ini aturannya seperti itu. Loh, ini kan sama aja Pak, KTP ini sama aja kan asli juga Pak. Kenapa mesti KTP yang bersangkutan gini? Kan kita bayar pajak Pak, bukan kita ngapa-ngapain. Mohon maaf Pak ya, saya melaksanakan aturannya seperti ini. Nah, ini kan persyaratan KTP asli. Harga pesawat terbang turun. Dan harus turun lagi kalau bisa. Pak Presiden yang terhormat, kami bekerja banting tulang, berangkat pagi pulang malam untuk mendapatkan uang dan supaya bisa membayar pajak di negara ini. Kami berharap dengan pajak kami itu semua harga turun, harga sembako turun, harga beras turun, harga kebutuhan pokok turun, harga BBM turun. Itu yang kami harapkan Pak. Makanya kami taat bayar pajak sampai hari ini. Tapi dengan bangganya Bapak mengatakan bahwa harga pesawat terbang sudah turun. Itu menguntungkan siapa Pak? Hah? Pihak swasta ataupun masyarakat yang membeli pesawat terbang, baik itu impor maupun dibelinya dari PT Dirgantara. Emangnya itu rakyat miskin Pak? Itu orang kaya semua pastinya yang membeli pesawat terbang itu. Terus mereka mau diuntungkan, sedangkan rakyat miskin hari ini dipijak-pijak, ditekan ekonominya, pengangguran di mana-mana. Itu gimana Pak? Kok dengan bangganya Bapak mengatakan harga pesawat terbang sudah turun? Itu kita nanti 2050 kita di atas Jepang, di atas Inggris, Brazil, Perancis. Apa Prabowo Subianto, Om Dok, saya katakan bahwa saya merencanakan akan membangun 1000 desa nelayan. Saudara-saudara, percaya kepada pemimpinmu. Kami tidak akan berkhianat kepada kalian. Kami tidak akan berkhianat kepada bangsa Indonesia. Dari waktu muda pun kami siap mati untuk bangsa ini. Saudara-saudara, Ini keputusan saya. Saya berpendapat bahwa kita, atau saya khususnya, tidak bisa menaruh harapan lagi pada Presiden Prabowo. Pidato-pidato Presiden Prabowo itu isinya tidak pada substansi permasalahan bangsa yang kita hadapi. Pidato Presiden Prabowo lebih pada konteks masa lalu, kompetisi politik, ya, mempersoalkan masa lalu, dan juga membicarakan politik kekinian. Presiden Prabowo dalam pidatonya tidak pernah kita dengarkan dia menawarkan masa depan buat anak-anak muda Indonesia. Dia tidak bercerita tentang Indonesia masa depan. Kau udah bayar pajak belum? Kau udah bayar royalti belum? Tadi yang dibilangkan oleh Seto tadi. Itu dengan sistem. Lebih jauh lagi nanti, karena pilar ketiga dia, kamu ngurus paspormu nggak bisa karena kamu belum bayar pajak.
Ya. Kamu nggak bisa nanti kalau lebih jauh lagi, kau memperbarui izinmu di apa, nggak bisa, karena kau belum bayar ini. Jadi semua ngerti, dan memang ini yang membuat Indonesia itu betul-betul transparan ke depan dengan mesin. Karena AI itu artificial intelligence dengan big data yang kita punya, yang sedang dibangun terus ini, itu akan membuat Indonesia ini berubah. Karena nanti ada mantan-mantan pejabat juga yang tidak patuh akan ketahuan. Ya, akan ketahuan. Jadi kalau misalnya saya Hai, menyambut Agustusan kemerdekaannya di sini ya, ada yang unik nih, bendera setengah tiang nih. Oh ya, bendera setengah tiang nih, sangat menyedihkan mungkin ya. Tuh bendera setengah tiang dikibarkan. Oh, bendera setengah tiangnya menyambut kemerdekaan yang sangat menyedihkan. Hai. Oh, jadi ya setengah tiang benderana. Oh, sap. Para koruptor, lihat rakyatmu ini, jangan mementingkan perut gendutmu. Aksi warga kibarkan bendera setengah tiang. Ada apa guys? Ini dalam suasana hari kemerdekaan guys, tapi kenapa benderanya setengah tiang? Apa ada kesedihan? Kalau kita kibarkan bendera setengah tiang guys, itu artinya kesedihan. Ada kekecewaan. Itu bentuk daripada hatinya rakyat kecewa pada pejabat guys. Lapar, dikasih makan, Anda jangan dong. Ya boleh. Kalau Anda menghardik program orang yang lapar diberi makan, Anda berhadapan dengan saya. Datang lagi Menteri Tolol, bilang MBG lebih mendesak daripada lapangan kerja. Pada waktu saya ditanya, mengapa MBG penting? Apakah MBG itu penting? Penting sekali. Apakah MBG lebih penting dari memberi lapangan kerja? Saya mengatakan MBG lebih mendesak daripada lapangan kerja. Tetapi katanya MBG lebih penting daripada lapangan kerja. Yang nggak penting tuh lu, nggak penting banget ada di negara ini. PA lu, sinting. Tapi MBG lebih mendesak. Iyalah mendesak, orang jadi bahan korupsi. Ada yang bilang tolong kasih kail, jangan ikan. MBG kita teruskan. Ya, beberapa hari ini saya perhatikan Presiden Prabowo banyak sekali di roasting oleh masyarakat, oleh netizen di berbagai platform media sosial. Hal itu terkait dengan pernyataan Presiden Prabowo yang menyatakan bahwasanya ada penggilingan padi yang keuntungannya itu 2 triliun. Nah, biar gak penasaran ya, nih kalian simak cuplikan videonya. Saya dapat laporan satu penggilingan padi untung tiap panen 2 triliun per bulan. Satu. Kalau tidak mau, ya sudah, tutup aja, nggak usah bikin penggilingan padi, saya ambil alih. Negara akan ambil alih penggilingan padi. Saya katakan ini masalah hidup dan mati. Ini masalah survival, saya tidak main-main. Saya ulangi. Ini kasihan loh, kami rakyat Indonesia nih melihat Bapak dibodohi sama pembantu-pembantu Bapak. Penggilingan padi untung 2 triliun per bulan. Dan hebohnya lagi, yang mendengar itu loh, tepuk tangan. Mari saya bagikan pengalaman saya menggiling padi di kampung. Untuk 1 kilo padi atau gabah, kami bayar di penggiling itu 1.000 sampai 1.500. Berarti, kalau 1 ton padi atau gabah, yang punya penggilingan padi mendapatkan uang 1.500.000. Itu masih harus dipotong biaya solar, bayar tenaga untuk membersihkan penggilingan. Tinggal dihitung pengeluarannya berapa. Misalnya untuk 10 liter solar, kita mengeluarkan biaya 100.000. Ditambah lagi tenaga kerja kita. Kan kita tidak kerja sendiri, bayar orang juga kan? Ditambah lagi biaya penyusutan. Bukan mesinnya yang menciut ya Pak, tapi nilai dari mesin tersebut. Barulah ketemu keuntungan itu. Pertanyaan saya, keuntungan 2 triliun per bulan itu, hitungannya gimana? Dan yang melaporkan itu loh siapa?
Sepertinya orang yang melaporkan keuntungan 2 triliun itu perlu dicek, Pak, tingkat kewarasannya. Kata-kata hari ini, Bu. Naikkan harga diri, bukan Kenapa? Kau lu. Oh. Ini keluar boleh. Ya. Apa ini? Hei, dah. Kenapa ini? Kenapa? Bahaya. Ini bahaya. Apa? Kata seperti ini. Wartawan! Hei, wartawan! Warga bisa lihat ya bentuk represivitas polisi. Ya, Anda bertanggung jawabkan nanti muka-muka Anda. Tolong Bapak Ibu viralkan muka-muka mereka. Ini kalau kalian mau benar-benar aja, udah berapa hari? Jangan tembak, oi. Sudah. Karena ini sudah betul-betul meresahkan masyarakat. Kantor PLN UP3 Palangkaraya digeruduk massa, bentuk protes terkait pemadaman listrik. Pemadaman listrik yang berulang dalam beberapa waktu terakhir memicu gelombang protes dari masyarakat di kota Palangkaraya. Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Palangkaraya Gelap menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PLN UP3 Palangkaraya pada Selasa 28 Juli 2026. Mereka datang membawa spanduk, poster, hingga pengeras suara sebagai bentuk kekecewaan atas kondisi listrik yang dinilai semakin mengganggu aktivitas warga. Dalam orasinya, keluarkan surat edaran atau surat keputusan mengenai penundaan pemberlakuan opsen pajak kendaraan bermotor. Itu yang pertama. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Ibtu Erlin Sumantri, mengatakan demonstrasi pertama akan digelar oleh relawan peduli Nadiem di depan Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Pusat, Kemayoran, mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, aksi ketiga dijadwalkan berlangsung pada pukul 13 waktu Indonesia Barat oleh Front Rakyat dan Mahasiswa Madani seluruh Indonesia, formasi di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir. Untuk mengamankan rangkaian unjuk rasa tersebut, Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan sebanyak 1.231 personel gabungan dari unsur kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah. Erlin menjelaskan, rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi aksi akan diterapkan secara situasional dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan, termasuk jumlah massa yang hadir dan dinamika unjuk rasa.
Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara situasional sesuai perkembangan di lapangan, katanya. Sejumlah ruas jalan yang berpotensi mengalami kepadatan lalu lintas antara lain kawasan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kemayoran, Jalan Gatot Subroto di sekitar gedung DPR MPR RI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir. Selain itu, arus kendaraan di beberapa ruas penghubung menuju lokasi aksi juga diperkirakan terdampak akibat peningkatan volume kendaraan dan pengalihan arus secara sementara. Polisi mengimbau warga yang akan beraktivitas di sekitar lokasi unjuk rasa untuk menyesuaikan waktu perjalanan dan memanfaatkan rute alternatif guna menghindari kemacetan. Warga bisa mencari jalan alternatif lain selama unjuk rasa berlangsung, ujar Erlin. Masyarakat juga disarankan memantau informasi lalu lintas terkini sebelum bepergian, terutama bagi pengguna kendaraan yang melintasi kawasan Kemayoran, Senayan, dan Gambir pada pagi hingga sore hari. Dengan adanya 3 aksi unjuk rasa yang berlangsung di waktu berbeda, kepolisian berharap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum tetap berjalan tertib tanpa mengganggu keamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat secara berlebihan. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, aksi unjuk rasa dari relawan Peduli Nadiem, ujar Erlin dalam keterangan tertulisnya, Selasa. Selanjutnya, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, massa dari Gerakan Pemuda Marhaenis Maluku Utara akan menggelar aksi di depan gedung DPR MPR RI, Senayan. Sementara itu, aksi ketiga akan dilakukan oleh Front Rakyat dan Mahasiswa Madani seluruh Indonesia, formasi, di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk mengamankan rangkaian unjuk rasa tersebut, Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan sebanyak 1.231 personel gabungan. Erlin mengatakan, rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi aksi akan diberlakukan secara situasional dengan menyesuaikan kondisi dan jumlah massa di lapangan. Masyarakat juga diimbau menghindari ruas jalan di sekitar lokasi unjuk rasa guna mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas. Warga bisa mencari jalan alternatif lain selama unjuk rasa berlangsung, kata Erlin.